Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema cara hidup dari dividen saham auto tahun 2025. Apa saja yang akan kita bahas tentang bagaimana cara hidup dari dividen saham auto tahun 2025. Yang pertama ada profil auto, kemudian pemegang saham auto, yang ketiga pergerakan harga saham auto, yang keempat laba auto yang selalu positif, kelima auto rajin bagi dividen, keenam dividen yield yang cukup besar, ketujuh modal yang dibutuhkan dan resiko penurunan harga. Profil auto Astra Auto Parts Tbk. PT Astra Auto Parts Tbk didirikan tahun 1976 dengan nama PT Alfa Delta Motor. Sejak 40 tahun berdiri, perseroan mengalami 6 kali perubahan nama, sampai akhirnya menyandang nama yang telah dikenal luas, yaitu PT Astra Auto Parts Tbk sejak tanggal 4 Desember 1997. Kegiatan usaha perseroan terbagi atas 3 segmen operasi, yaitu manufaktur, perdagangan, dan jasa yang dijalankan oleh entitas anak, entitas asosiasi, ataupun ventura bersama. Fokus bisnis perseroan adalah proses produksi dan distribusi aneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, dengan segmen pasar terbesar adalah pabrik-pabrikan otomotif OEM (Original Equipment Manufacturer) dan pasar suku cadang pengganti REM (Replacement Market). Dalam bidang manufaktur, perseroan memproduksi komponen dan rangkaiannya (assemblies). Perseroan menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra bisnis terutama ternama dunia seperti Denso, Kayaba, Aisin, Akebo Nobrek, GS Yuasa Internasional, Pirelli, SKF, Daido, dan masih banyak yang lainnya. Dalam memproduksi berbagai macam produk suku cadang. Dalam bidang perdagangan, perseroan mendistribusikan komponen otomotif ke pasar suku cadang pengganti dalam dan luar negeri. Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dosmetik yang luas, meliputi 50 dealer utama dan 24 kantor penjualan yang melayani sekitar 12.000 toko suku cadang yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, pangsa pasar perseroan juga meluas hingga lebih ke 45 negara. Perseroan juga memiliki jaringan retail yang dikenal dengan nama Shop and Drive. Hingga akhir tahun 2020, terdapat total 383 gerai Super Shop and Drive, dan Shop and Bag. Selain itu, perseroan memiliki gerai Moto Quick yang tersebar di jaringan toko swalayan Alfamart yang melayani penggantian aki, ban, dan pelumasan roda 2 dengan produk-produk unggulan dari perseroan, yaitu GS Astra, Aspira Premium, dan Cell Advance. Perseroan juga memiliki gerai yang melayani perawatan berkala khusus kendaraan roda 4, yaitu Astra Auto Service. Melalui 7 divisi, 13 entitas anak, 20 entitas asosiasi dan ventura bersama, 14 entitas investasi tidak langsung, perseroan melayani hampir seluruh produsen otomotif dan pasar suku cadang pengganti di Indonesia, baik roda 2 maupun roda 4, juga termasuk industri lainnya dengan jangkauan produk yang luas. Oke, kita lihat pemegang saham auto ada PT Astra International Tbk sebanyak 3.860 juta lembar saham atau 80%. Nah, PT Astra International ini sebagai pengendali ya teman-teman. Lalu sisanya ada masyarakat non-warkat dan masyarakat warkat. Masyarakat non-warkat sebesar 962 juta lembar saham atau 20%, dan masyarakat warkat 1,24 juta atau kurang dari 0,001% saham yang beredar. Lalu kalau kita lihat jumlah pemegang saham pada bulan November 2024 sebanyak 15.800 orang, dan pada April 2025 sebanyak 16.880 orang. Sempat turun sekitar 1000-an orang, lalu jumlah pemegang saham naik lagi bertambah sebanyak 2.600-an orang. Oke, lalu kita lihat pergerakan harga saham auto selama 1 tahun sempat mengalami uptrend lalu turun lagi ya, lalu sideways. Nah, untuk harga tertinggi ada di harga 2.610, harga terendah di harga 1.785, dan harga saat ini ada di harga 2.240. Laba auto, laba yang selalu positif. Kita lihat pendapatan dulu dari saham auto. Pendapatannya pada tahun 2020 sebesar 11,8 triliun dan naik menjadi 15 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pendapatannya naik menjadi 18 triliun dan pada tahun 2023
Labanya tetap ya ini sekitar 18 triliun dan pada tahun 2024 naik sedikit pendapatannya menjadi 19 triliun. Overall dari tahun 2020 sebesar 11,89 triliun menjadi 19 triliun pendapatannya pada tahun 2024 naik sekitar 50-60% ya. Jadi ini cukup bagus berarti karena ada pertumbuhan pendapatan ya dalam 5 tahun terakhir. Oke, lanjut ke net income atau pendapatan bersih. Pada tahun 2020 pendapatan bersih hanya 2 miliar saja karena Q2 2020 yaitu ada rugi sebesar 411 miliar. Ya, ini karena Covid ya, ada PSBB dan sebagainya. Jadi penjualannya turun ya pada saat itu. Lalu pada tahun 2021 pendapatan bersihnya menjadi 611 miliar. Sudah kembali pulih ya penjualannya, jadi tidak ada masalah walaupun saat itu masih ada Covid, tapi sudah tidak ada PSBB, jadi penjualannya normal, kemudian operasi kantornya normal, penjualannya normal, jadi pendapatan bersihnya naik menjadi 611 miliar. Pada tahun 2022 pendapatan bersihnya naik lagi menjadi 1,3 triliun, pada tahun 2023 naik lagi menjadi 1,8 triliun dan pada tahun 2024 pendapatan bersihnya naik menjadi 2 triliun. Kalau kita lihat dari tahun 2021 sampai tahun 2024 atau selama 4 tahun terjadi kenaikan pendapatan bersih atau laba bersih ya ini ya sebesar 2 kali lipat dari 600 miliar menjadi 2 triliun. 6,1 miliar ke 2 miliar 2 triliun itu sekitar 220% ya, 230%, 230% ya, sekitar segitulah. Oke, lalu lihat IPS. IPS itu ya earning per share, laba bersih dibagi jumlah saham beredar ya, sekitar pada tahun 2020 IPS-nya ada di 0,47 dan pada tahun 2021 naik ke 126. Lalu pada tahun 2022 sebesar 275 per lembar saham dan pada tahun 2023 naik menjadi 382 dan terakhir pada tahun 2024 naik ke 421 per lembar saham. Lanjut kita lihat ke dividen history Auto. Auto ini termasuk saham yang rajin membagikan dividen dengan ada 2 dividen yaitu dividen interim dan dividen final. Dari tahun 2019 sampai 2025 tidak pernah absen membagi dividen interim maupun dividen final. Lanjut dividen yield Auto. Auto konsisten memberikan dividen yield di angka berapa ini? Payout rasionya di angka 39% sampai 3.900%. Nah ini 3.200% itu pada saat Covid ya, dan tidak ada dividen interimnya, langsung dividen final. Labanya 0,47 tapi dividennya Rp15. Jadi kalau kita lihat payout rasionya itu 39% sampai 40% lah. Untuk dividen yieldnya bervariasi mulai 1,35% hingga 8%. Terendah pada saat Covid ya, dividen yieldnya 1%. Kemudian tertinggi terjadi saat ini tahun 2024 yang dibagikan pada tahun 2025, dividennya sebesar yieldnya 8,56%. Lalu kita membuat simulasi modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham Auto. Dengan asumsi biaya hidup 5 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 60 juta. Dividen payout rasio Auto sebesar 45% dan dividen per lembarnya 190. Maka butuh 315.000 lembar atau 3.157 lot saham Auto untuk memperoleh dividen 60 juta setahun. Dengan harga saham per lembar Auto saat comeback Rp2.220, maka modal yang dibutuhkan untuk mendapat dividen 60 juta sebesar Rp701 juta. Lanjut dengan asumsi biaya hidup 10 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 120 juta. Dividen payout rasio Auto 45% dan dividen per lembar 190. Maka butuh 631.000 lembar atau 6.315 lot saham Auto untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Dengan harga saham per lembar Auto saat comeback Rp2.220, maka modal yang dibutuhkan sebesar Rp1,4 miliar. Yang ketiga, dengan asumsi biaya hidup 20 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 240 juta. Dividen payout rasio Auto 45% dan dividen per lembar 190. Maka butuh 1.263.000 lembar atau 12.630 lot saham Auto untuk memperoleh dividen 240 juta setahun. Harga per lembar Auto saat comeback Rp2.220, maka modal yang dibutuhkan untuk mendapat dividen 240 juta adalah sebesar Rp2,8 miliar.
Lalu kita lihat yang terakhir, resiko penurunan harga saham. Yang pertama, setelah bagi dividen, harga saham biasanya turun senilai dividen yang diberikan. Nah, untuk kasus auto juga sama ya. Setelah turun, setelah bagi dividen ini di harga sekitar 2.200-an, dia langsung turun ke harga sekitar 2.100. Nah, untuk mengatasi itu, maka ketika membeli saham, membeli 1 atau 2 bulan sebelum RUPS ketika harga masih sideways di bawah. Nah, jadi ketika sudah membeli sebelum bagi dividen, yaitu selama 1 atau 2 bulan ketika sebelum RUPS, maka dapat di harga yang bawah. Jadi kalau nanti turun, average kita itu masih positif teman-teman, dan tidak rugi gitu. Dan yang ketiga, untuk mengatasi penurunan harga ini, maka kita harus menjadi investor jangka panjang yang fokus pada dividen. Jadi holdnya lama ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kita fokus pada pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan laba, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan dividen. Jadi ketika dividennya makin besar, imbal baliknya pun makin besar, dan juga ketika harga sahamnya naik, maka semakin besar pula returnnya kita dapatkan. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan video kali ini. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.